Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya semangat belajar. Udah lama banget ya kita nggak belajar matematika bareng. Nah, kali ini Bu Ajeng akan bahas mengenai teorema Pitagoras. Ini materinya penting banget loh, karena nanti sampai SMA pasti kepake terus. Nah, di sini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian teorema Pitagoras. Lalu kita akan coba buktikan kenapa sih teorema Pitagoras itu rumusnya seperti itu. Lalu kalau udah paham, kita akan langsung bahas tentang contoh soal yang ada kaitannya sama teorema Pitagoras. Kita langsung mulai aja ya. Yang pertama, pengertian teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras merupakan sebuah teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Jadi nanti di sini pembahasannya itu nggak akan jauh-jauh dari segitiga siku-siku. Kalian ingat nggak segitiga siku-siku itu yang kayak gimana? Yaitu segitiga yang salah satu besar sudutnya adalah 90 derajat. Nih contohnya, Bu Ajeng punya segitiga ABC yang siku-siku di A. Berarti di sudut A ini besarnya adalah 90 derajat atau biasanya pakai tanda kayak huruf L seperti ini ya. Nah, yang perlu adik-adik ketahui dan ingat adalah kalau ini namanya sudut A besar, ini kan ditulisnya A besar, maka sisi di depan sudut A, berarti kan ini sisinya yang di depan sudut A, itu kita tuliskan dengan A kecil. Kalau ini kan sudutnya sudut B besar, maka yang di depan sudut B ini sisinya kita tulis dengan sisi B kecil. Kalau ini kan sudut C, maka sisi di depan sudut C, berarti yang ini, yang bawah, ini kita tulis dengan C kecil. Contoh yang kedua, Bu Ajeng punya segitiga PQR yang siku-siku di P, ini siku-siku di P. Sudut P-nya kan di sini ya, berarti yang di depan sudut P, sisinya kita tulis dengan P kecil. Begitu pula dengan Q, di sini Q kecil. Kalau di sini sudut R, depannya sisinya R kecil. Jelas ya? Lalu yang mesti kalian ingat lagi adalah sisi A kecil ini kita sebut dengan sisi terpanjang. Kenapa? Karena dia yang paling panjang. Atau disebut juga sisi miring. Nah, kalau bahasa matematisnya, kita menyebutnya dengan hipotenusa. Ingat-ingat ya, hipotenusa. Lalu, sisi B kecil dan sisi C kecil, itu kita menyebutnya dengan sisi siku-siku. Sama nih, sisi siku-siku. Sekarang kita masuk ke rumus teorema Pitagoras. Masih menggunakan contoh yang sama. Pada segitiga ABC yang siku-siku di titik A berlaku panjang sisi A kecil dikuadratkan sama dengan panjang sisi B kecil dikuadratkan ditambah panjang sisi C kecil dikuadratkan, atau A kuadrat, ini A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, dari rumus ini kita peroleh rumus yang lain. Kalau kita nyari B kuadrat berarti ini plus C kuadrat pindah ke ruas kiri jadi min. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Lalu kalau kita nyari C kuadrat berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini rumusnya kalian mesti ingat-ingat ya, jangan sampai kebalik. Sekarang kita akan coba untuk membuktikan secara sederhana kenapa sih rumus teorema Pitagoras bisa kayak di slide sebelumnya tadi. Nah, anak-anak lihat, adik-adik lihat, di sini Bu Ajeng punya 4 buah persegi. Ada persegi 1, persegi 2, persegi 3 yang warnanya abu-abu terang, sama persegi 4. Di sini persegi 1, 2, dan 4 memang sengaja disusun kayak gini. Kenapa? Biar yang tengah ini terbentuk segitiga siku-siku.
Sekarang kita coba cari luas persegi 1. Persegi 1 itu panjang sisinya adalah 3. Berarti luasnya, luas itu kan sisi kali sisi. Berarti di sini 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Atau bisa juga ditulis 3 kali 3 itu sama aja 3 kuadrat. Kita cari luas persegi 2. Persegi 2 panjang sisinya adalah 4 satuan. Berarti luasnya adalah 4 kali 4. Sama dengan 16 atau 4 kuadrat. Luas persegi 3. Persegi 3 itu yang gede ya. Di sini sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini 7 kali 7 sama dengan 49 atau 7 kuadrat. Lalu kita cari luas persegi yang keempat yang disusun agak miring. Berarti kan ini sama aja luas persegi 3 yang gede ini dikurangi 4 kalinya luas segitiga. Jadi di sini ada 4 segitiga. Ya toh? Kita kurangi 4 kalinya segitiga ini. Ini segitiganya besarnya sama ya, luasnya sama. Kita cari luas segitiganya di sini. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? Alasnya 3 satuan. Berarti 3 tingginya 1, 2, 3, 4. 4 satuan kali 4 bagi 2. 3 kali 4, 12 bagi 2 ketemu sama dengan 6 satuan luas. Berarti di sini luas persegi 3 adalah 49. Kurangi 4 kali luas segitiga 6. Berarti ini sama aja 4 dikurangi 49 dikurangi 4 kali 6. 24. Berarti ketemu 25. Atau 25 itu kan 5 kali 5. Berarti 5 kuadrat. Nah, ternyata di sini tuh ada hubungannya loh. Luas persegi 4 itu kan 25. Itu sama aja luas persegi 1 9 ditambah luas persegi 2 16. 25 itu sama aja 9 tambah 16. Ya, 9 tambah 16 itu kan 25. Berarti sama aja 25 itu 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, sekarang coba adik-adik lihat. Di tengah tadi kan terbentuk segitiga dengan sisi miringnya A, lalu sisi siku-sikunya adalah sisi B dan sisi C. Kalau kalian perhatikan, 5 ini merupakan panjang sisi A. Lalu 3 ini panjang sisi B. Lalu 4 ini adalah panjang sisi C. Berarti 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat ini sama aja A kuadrat. 5 tadi kan panjang sisi A. A kuadrat sama dengan B kuadrat B. 3 ini kan panjang sisi B, jadi sama aja B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini apa? Ini adalah rumus Pythagoras yang tadi. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Berarti terbukti ya rumus teorema Pythagorasnya. Semoga kalian paham sampai sini. Next slide kita akan bahas contoh soal yang ada kaitannya sama teorema Pythagoras. Kita masuk contoh soal yang pertama. Nah, biar kalian nggak lupa sama rumusnya, ini rumusnya Bu Ajeng taruh di sebelah kiri. Soal yang pertama, hitunglah panjang sisi BC. Nih, BC, panjangnya berapa? Udah dikasih tanda tanya. Sisi miring tadi itu kan sama aja sisi A ya. Di sini kebetulan juga sama sisi A, berarti di sini A. Berarti di sini ini B, ini C. Kita mau nyari sisi miring, di sini A ya, A kuadrat. Berarti pakai rumus yang paling atas. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. A kuadrat ini yang dicari tetap A kuadrat, B-nya diganti. Di sini berapa? 12. Berarti ini 12 kuadrat. Tambah C kuadrat, berarti 5 kuadrat. Nah, A kuadrat sama dengan 12 kuadrat. 12 kali 12 sama dengan 144 tambah 5 kuadrat, 25. Berarti kita punya A kuadrat sama dengan, ini ditambah ketemu 169.
Nyari A-nya gimana? Berarti A sama dengan akar. Ini kan kalau A kuadrat sama dengan 169. Berarti kalau A itu akarnya 169. Berapa? Yang berapa kali berapa ketemu 169? Ternyata 13. Berarti akar 169 adalah 13. Jadi panjang sisi BC jawabannya adalah 13 cm. Gampang kan ya teorema Pythagoras tuh? Kita lanjut contoh soal yang kedua. Soalnya masih mirip dengan soal yang sebelumnya. Di sini kita diminta nyari panjang P, panjang sisi P atau P-nya ini berapa. Nah, kalau kalian bingung sama gambarnya, boleh kok gambarnya diputer-puter biar jadi kayak yang di contoh tadi. Jadi kayak gini nih segitiganya. Nah, kita diminta nyari sisi yang bawah, P-nya ini berapa. Kalau di rumus ini berarti P itu sama aja C ya, berarti kita nyari C-nya pakai rumus yang di bawah ini. Berarti kan C kuadrat, kalau kita masukkan ini sama aja P ya, P kuadrat sama dengan A kuadrat, A berarti kan sisi miring, berarti di sini miringnya 15 kuadrat. Kita kurangi dengan B kuadrat. B-nya di sini adalah 12, berarti kurangi 12 kuadrat. Nah, kita jabarkan P kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu 225. Kurangi 12 kuadrat, kurangi 144. Berapa nih kalau dikurangi? Ketemunya adalah 81. Berarti P sama aja akar dari 81. Berapa sih? Yang kalau dikali, berapa kali berapa ketemu 81? 9. Berarti nilai P adalah 9. Ini jawabannya 9. Sekarang kita lanjut contoh soal yang terakhir. Soal cerita. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 15 km, kemudian ke utara sejauh 8 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula. Kalau ada soal cerita, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat sketsanya. Nah, jadi di sini ceritanya itu kan ada kapal nih, ada kapal. Dia ke timur, berarti ke kanan sejauh 15 km sampai di sini, terus ke utara, berarti kan gambarnya naik di sini. Nah, sekarang posisi kapal terakhir tuh di atas sini. Yang ditanya adalah, hitunglah jarak kapal sekarang tuh berarti yang ini, dari tempat keberangkatan semula. Berarti ini yang digaris putus-putus, atau di sini Bu Ajeng simbolkan dengan X. X-nya tuh di sini dicari berapa panjangnya, berapa kilometer. Nah, berarti ini kan sama aja nyari sisi miring kan? Sisi miring itu kan di sini sama aja A kuadrat. Rumusnya yang ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kita masukkan. A-nya adalah X, berarti sama aja kita nyari X kuadrat sama dengan B kuadrat. Berarti di sini B-nya yang 15 ya. 15 kuadrat ditambah C kuadrat. C-nya adalah 8, berarti 8 kuadrat. X kuadrat sama dengan 15 kuadrat 225 ditambah 8 kuadrat 64. Berarti ketemu X kuadrat sama aja 289. Berarti X-nya adalah akar dari 289. Berapa nih akarnya? Akar 289 adalah 17. Jadi jawabannya adalah jarak kapalnya ini adalah 17 km. Nah, sampai sini udah selesai ya. Contohnya ada 3. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan video mengenai teorema Pythagoras. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya masih dengan Bu Ajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.